Gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat pagi untuk teman-teman semua, Pak Asri dan Ibu Ida. Saya izin untuk share screen di sini untuk memaparkan tentang penyusunan best practice untuk milik saya di sini. Baik, ini adalah untuk best practice yang sudah saya buat, yaitu pada aksi kedua, lokasi yaitu di SMA Islam Lumajang, lingkup pendidikan adalah SMA, kelas 11, tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan yang dicapai adalah meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran project based learning pada materi hukum Pascal. Penulis Agus Firman Sapi'i, tanggal adalah 12 Januari 2023. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, ya, dan apa yang menjadi peran atau tanggung jawab Anda dalam praktek ini adalah di sini, yaitu berkaitan dengan SMA Islam yang ada di Lumajang, yaitu di sekolah tersebut bahwasannya dengan nuansa Islami, di mana pada waktu pagi hari pukul 7 sampai dengan tengah 9 siswa diberikan materi agama, meliputi sholat duha, mengaji, dan kajian Islam. Kemudian setelah kegiatan keagamaan tersebut baru dilanjutkan dengan kegiatan belajar di kelas. Berdasarkan wawancara dengan Bapak dan Ibu guru setempat, menyatakan bahwasanya siswa cenderung pasif dan tidak bersemangat dalam kegiatan pelajaran pada mata pelajaran fisika. Untuk siswa sendiri, pelajaran fisika identik dengan perhitungan dan menghafal rumus yang sulit. Kemudian dengan padatnya kegiatan di lingkungan sekolah menyebabkan keaktifan belajar siswa rendah khususnya pada menghafal fisika. Hal ini ditandai dengan siswa tidak memperhatikan saat guru mengajar, siswa tertidur pada saat pembelajaran, kemudian siswa tidak antusias bertanya dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pada materi fluidastatis submateri hukum Pascal. Berdasarkan masalah tersebut, maka kami melakukan kajian literatur dan wawancara pada pakar fisika. Setelah dilakukan analisis terhadap kajian literatur dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi pribadi, dapat diketahui bahwa penyebab keaktifan belajar siswa rendah pada mata pelajaran fisika materi fluidastatis submateri hukum Pascal adalah yang pertama, pembelajaran yang berlangsung belum mampu mewujudkan proses belajar yang bermakna bagi peserta didik, di mana kegiatan pembelajaran masih didominasi oleh guru atau teacher center, dan konsep awal yang telah dimiliki oleh peserta didik masih jarang diperhatikan. Kurangnya perhatian peserta didik saat pembelajaran, banyak peserta didik yang kurang semangat dalam pembelajaran ditunjukkan melalui perilaku yang tidak konsentrasi ketika di kelas, seperti mengantuk, tidak memperhatikan guru ketika memberikan penjelasan materi di kelas. Selain itu masih ada peserta didik yang asik mengobrol ketika pembelajaran berlangsung. Dua, peserta didik pasif dalam mengikuti pembelajaran. Jarang sekali ada peserta didik yang mau presentasi atau sekedar menunjukkan hasil penyelesaian masalah atau soal yang diberikan. Tiga, peserta didik jarang bertanya dalam pembelajaran. Beberapa peserta didik fokus menyimak materi yang diberikan, tetapi peserta didik cenderung malu bertanya ketika belum memahami materi yang disampaikan ataupun berpendapat dalam proses pembelajaran di kelas. 4, guru belum merancang desain pembelajaran yang bisa menarik dan membuat siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 5, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan keaktifan siswa. Keadaan ini menimbulkan rendahnya keaktifan belajar siswa di kelas dan berdampak pada hasil belajar fisika peserta didik yang rendah. Selain itu, keaktifan belajar siswa yang masih rendah terlihat dari kegiatan siswa pada kelas. Tadi sudah saya jelaskan. Sehingga untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada saat pembelajaran di kelas pada materi fluidastatis submateri hukum Pascal, kami melakukan yang pertama adalah menerapkan model pembelajaran project based learning, di mana PJBL merupakan model pembelajaran yang inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menempatkan guru sebagai motivator dan fasilitator, sehingga peserta didik diberi peluang untuk bekerja secara mandiri.
Dua, pengembangan LKPD secara kontekstual dan menarik berbasis BJBL. Kelebihan LKPD berbasis BJBL adalah siswa tidak hanya menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan materi pembelajaran, tetapi juga dituntut untuk mengaplikasikan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. LKPD berbasis BJBL dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja siswa. Praktek pembelajaran yang telah dilakukan ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya yakin permasalahan yang saya alami adalah masalah yang juga sering dialami, yaitu masalah keaktifan belajar peserta didik yang rendah, di mana masalah ini dialami oleh sebagian besar guru. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi diri sendiri juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain. Saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian tantangan apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Berikut adalah tantangan yang saya hadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, waktu yang terbatas dalam mempersiapkan rancangan model pembelajaran inovatif bagi peserta didik. Dua, menggunakan model pembelajaran inovatif basis proyek seperti PJBL ya, merupakan hal baru bagi kami sehingga membutuhkan persiapan yang matang. Tiga, kami menerapkan model PJBL ini untuk satu kali pertemuan sehingga kemampuan guru dalam mengatur waktu harus benar-benar baik. Belum lagi terdapat beberapa kendala teknis sehingga pengoperasinya memerlukan waktu yang lama. Empat, kami melaksanakan praktik pembelajaran ini bukan pada sekolah induk kami sehingga belum mengenal dengan baik karakteristik masing-masing peserta didik sehingga membutuhkan perhatian khusus pada kegiatan pembelajaran untuk seluruh peserta didik. Lima, memilih penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik untuk peserta didik yang terintegrasi dengan TPAJK. Kemudian 6, membaca belum menjadi budaya di sekolah. Peserta didik belum membaca bahan ajar sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian 7, tidak terbiasanya peserta didik menggunakan metode diskusi dan pembelajaran proyek dalam kegiatan pembelajaran. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat di sini adalah saya sendiri, yaitu Agus Fransafi'i, SPD. Kemudian 2, Kepala Sekolah SMA Islam Lumajang, 2, Lelita Novindari, selaku rekan sejawat yang menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara pada eksplorasi penyebab masalah, Pak Iza, SPD, teman guru untuk membantu mengoperasikan bakat rekaman. Bapak Asy Arbi selaku dosen pembimbing dan Bu Ida selaku guru pamong, dan peserta didik SMA Islam Lumajang kelas 11 yang berjumlah 16 peserta didik. Kemudian aksi. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain, 1, merancang model pembelajaran inovatif. Strategi yang dilakukan guru dalam merancang model pembelajaran inovatif yaitu memahami karakteristik peserta didik dan karakteristik materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian proses pemilihan model pembelajaran inovatif ini yaitu dengan memahami karakteristik peserta didik dengan melihat kemampuan dasar peserta didik dan kebiasaan peserta didik. Serta memahami materi karakteristik fluida statis submateri hukum Pascal. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Yang kedua, memilih penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang diperlukan dalam pembuatan media pembelajaran adalah pengetahuan guru dalam menggunakan media MS Word, PPT, Padlet, Aircode, dan Google Form. Dan juga alat seperti laptop, gawai, dan jaringan internet. Dalam hal pembuatan proyek menggunakan bahan seperti stik es krim, 2 buah tabung suntikan, selang plastik 30 cm, paku pinus, lem kayu, pisau cutter, bambu, dan kertas-kertas bekas. Kemudian 4, mengajak peserta didik untuk mulai membiasakan membaca bahan ajar yang di-share di grup dengan memberikan reward kepada peserta didik yang telah membaca bahan ajar dan memotivasi peserta didik membaca, mempelajari bahan ajar terlebih dahulu untuk dapat menyelesaikan masalah yang akan dianalisa di LKPD. 5, kemampuan guru dalam mengatur waktu.
Strateginya adalah guru perlu mempelajari tahapan model pembelajaran PJBL yang akan digunakan, melakukan berbagai persiapan, baik dari segi perangkat pembelajaran, media, dan alat pembelajaran, dan memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Persiapan perekaman, baik pada Zoom maupun perangkat HP lainnya, melakukan persiapan tersendiri. Begitupun dengan pengoperasian media pembelajaran dengan menggunakan laptop dan Infokus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Juga mengkondisikan peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan dengan baik sesuai waktu yang diinstruksikan. Berikut penerapan model PJBL sesuai dengan sintaknya. Ya, ada fase 1, penentuan proyek, fase 2, menyusun perencanaan proyek, fase 3, menyusun jadwal, fase 4, monitoring, fase 5, uji coba hasil proyek, dan fase 6 adalah evaluasi. Selanjutnya, sumber daya yang terlibat yaitu peserta didik, teman guru sebagai observer, teman guru untuk membantu mengkondisikan perangkat perekaman, dan alat pendukung seperti 1 buah laptop, Infokus, 3 buah handphone, kuota dan jaringan internet untuk membantu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran, serta handphone peserta didik dan kuota yang digunakan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran. 7. Mempelajari berbagai rekomendasi aplikasi editing video dari YouTube dan cara penggunaannya untuk pengeditan video. Kemudian refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari penggunaan model pembelajaran yang inovatif yaitu model project based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Siswa lebih termotivasi dan senang belajar fisika. Hal ini dapat dilihat melalui lembar observasi dan refleksi yang telah diberikan pada siswa. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran adalah sangat efektif. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yakni yang pertama adalah indikator keaktifan siswa, menunjukkan bahwa 87,5% memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. 75% peserta didik mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan. Berdasarkan hasil observasi penilaian keterampilan, menunjukkan bahwasannya seluruh peserta didik dalam kelompoknya mampu mempersiapkan alat dan bahan, 81,25%, peserta didik dalam kelompoknya mampu mengaplikasikan desain proyek, 87,5% peserta didik dalam kelompoknya mampu menuliskan langkah kerja, kemudian 75% peserta didik dalam kelompoknya aktif mengerjakan proyek, dan 81,25% peserta didik dalam kelompoknya mampu menyajikan hasil proyek dengan baik. Selain hal tersebut, peserta didik juga tampak teliti dan tanggung jawab saat melakukan praktik pembuatan proyek. Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi penilaian sikap bahwa dari 16 peserta didik didapatkan 12 peserta didik atau 75% yang memperoleh kriteria baik. B. Indikator hasil belajar siswa. Hasil evaluasi belajar siswa menunjukkan 13 dari 6 jumlah total, 16 siswa telah mencapai nilai di atas KKM. Selanjutnya, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut. Respon dari lingkungan sekitar yaitu teman sejawat dan kepala sekolah memberikan respon positif. Kemudian apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan ini ditentukan oleh penguasaan guru dalam menerapkan model pembelajaran PJBL dengan melaksanakan semua sintaksnya, penguasaan guru terhadap media pembelajaran yang telah dibuat, dan penguasaan terhadap proyek yang telah direncanakan. Keberhasilan dalam meningkatkan keaktifan belajar dan kemampuan pemahaman peserta didik dengan penerapan model PJBL ini dikarenakan PJBL merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajarannya dirancang untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif siswa dalam bekerja, memotivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok, dan siswa lebih termotivasi dan senang belajar fisika. Kemudian hal penting
Apa yang didapat dari keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan? Pembelajarannya bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah satu, sebagai seorang guru, kita wajib memfasilitasi peserta didik mendapatkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik segi kemampuan dasarnya dan lingkungan belajarnya, agar peserta didik terlibat aktif dalam membangun pemahamannya dan merasakan kebermanfaatan pembelajaran. Hal ini tentunya diperlukan pengembangan diri agar guru dapat terus melakukan inovasi kreasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dua, siswa dapat mengaktualisasikan dirinya, meningkatkan soft skill, misalnya kemampuan komunikasi siswa, melatihkan keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan best practice yang sudah saya susun. Mohon untuk masukannya dan komentar dari Pak Asri, Bu Ida, dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan pada moderator, Pak Tri. Oke, sejak kapan ada moderator ya? Oke, siap. Terima kasih Pak Agus atas pemaparannya. Mungkin dari Pak Asri atau Bu Ida ada masukan atau tanggapan terhadap yang sudah dipaparkan oleh Pak Agus. Dari saya dulu mungkin Pak Agus. Ya, Bu. Ini kalau kita lihat penyusunan LK best practice ini dari Pak Agus, alhamdulillah sangat detail ya. Di sana sampai pada hasil pencapaian siswa. Saya lihat di poin akhir disampaikan ya. Berarti kalau kita lihat ini betul-betul praktek baik yang dilakukan oleh Pak Agus sukses dengan mengangkat masalah dari awal itu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dengan PTBL tentu kita sadar, kita sudah sama mengalaminya bahwa pembelajaran model PTBL ini mau tidak mau siswa harus aktif karena punya peran masing-masing, punya tanggung jawab belajar masing-masing. Mungkin hanya ada tantangan pada saat Pak Agus pelaksanaannya itu adalah karena siswanya belum dapat chemistry-nya karena bukan siswanya, sehingga itu dipengaruhi oleh dari si guru terhadap pengelolaan kelas ya. Iya, Bu. Mungkin kalau belum sempat disinggung tadi, mungkin tinggal ditambahkan saja terkait pengelolaan kelas dari si gurunya. Pengelolaan kelas. Iya, iya karena keterampilan pengelolaan kelas itu yang sangat penting adalah bagaimana mendisiplinkan siswa dalam selama proses pembelajaran. Artinya disiplin yang mengarahkan pembelajaran itu yang diharapkan oleh Pak Agus aktif, ya. Bukan yang membuat si gurunya malah banyak menegur siswa yang maksudnya kan. Itu saja dari saya. Ya, Bu. Terima saya kasih. Kembalikan ke Pak Agus. Ya. Jadi siapa yang presentasi dia yang moderator. Oh iya. Terima kasih untuk atas masukannya, Bu Ida. Mungkin ada tambahan untuk berikutnya dari Bapak Asri untuk perbaikan saya. Terima kasih. Pak Agus ya. Iya, Pak. Oke, Pak Agus ya seperti sebelumnya ya. Jadikan praktek baik dari Pak Agus sebagai lesson learn untuk praktek-praktek pembelajaran berikutnya. Nah, kalau boleh ada peningkatan. Ini praktek baik
level 1, nah berikutnya praktik baik level 2, begitu seterusnya. Ya. Insya Allah, Pak. Lalu berikut, tulislah laporan best practice-nya itu dalam bentuk artikel, lalu dipublikasikan supaya orang lain bisa belajar dari situ. Ya. Iya, iya. Gitu. Ya Bu Nur ya. Bu Nur. Bu Nur. Oke. Ibu Nuril. Ya Pak, siap Pak. Ya, jangan ngelamun Bu Nuril. Ya Pak. Nih. Oke. Saya kira itu dari saya Pak Gus ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk Ya. masukannya, Pak Asri. Terima kasih untuk Pak Asri, untuk Bu Ida dan teman-teman semuanya. Izin saya stop share untuk dilanjutkan pada pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.